Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa lagi ya teman-teman dengan Umi. Kali ini masih dalam pembahasan huruf-huruf hijaiyah ya. Dan tidak lupa Umi ucapkan semoga teman-teman di luar sana semuanya dimanapun Anda berada tetap dalam lindungan Allah ya. Tetap dalam lindungan Allah dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita kuat akan iman Islamnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita lanjutkan pelajarannya adalah penjabaran huruf-huruf hijaiyah dari makhraj, sifat dan hukum bacaannya. Kali ini adalah memasuki huruf do ya, do. Nah, kita mulai dengan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita pertama kemarin udah bahas alif sampai huruf to. Sekarang adalah yang berikutnya adalah huruf do. Huruf do. Nah, teman-teman ya, kita ingat-ingat huruf do, makhrajul huruf do adalah namanya makhrajul lisan atau lidah ya, di lidah ya tempatnya. Lidah bagian mana dan bagaimana cara pengucapannya? Pengucapannya adalah ujung lidah kita ditempelin ya, keluarin sedikit, tempelkan ke gigi seri atas ya, kena gigi seri atas. Di ujung kayak mau digigit ya, keluarin ujung lidah kita. Jadi keluar dari area mulut ya, karena menyentuh gigi seri atas. Itu adalah makhrajnya ya, do ya gitu. Nah, sifatnya setelah udah tahu makhrajnya di mana ya teman-teman, kita kenali sifat-sifatnya. Nah, sifatnya apa aja ini si do ini ya? Sifatnya adalah 1, zahar ya, adanya getaran dan banyaknya tahanan. Jadi yang di getaran bergetar bo. Nah, ada getaran kan? Tahanan, nafasnya tertahan. Tidak mengalir seperti hamas itu mengalir nafasnya ya. Nah, yang kedua adalah rohwa. Rohwa yang apa itu arti rohwa? Rohwa adalah mengalirnya suara bila mana kita mengucapkan huruf tersebut ya. Kita mengucapkan huruf bo itu tidak tertahan, mengalir. Makanya disukunkan. Ada sisa mengalir, ada mengalir ya, tidak tertekan tidak begitu. Jadi tuh ada kayak getaran tadi ya. Karena ada zaharnya tadi juga. Selanjutnya setelah rohwah ada lagi yaitu isti'la. Nah, isti'la itu apa? Isti'la adalah tebal. Ketebalan isti'la yaitu pangkal lidah naik ke atas atau naiknya pangkal lidah. Jadi isti'la itu setiap huruf isti'la pangkal lidah harus dinaikkan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah sifat idbaq. Nah, idbaq ini juga huruf yang tebal. Justru ketebalan idbaq adalah yang paling tebal di antara huruf-huruf hijaiyah ya. Karena ketebalan huruf idbaq adalah menaikkan atau terkumpulnya lidah dan suara di langit-langit mulut. Jadi mulut ada langit-langitnya ya, itu untuk makan kan, itu ada tempatnya itulah. Kalau kita makan di langit di mulut kita terpenuhi dengan nasi, makanan, lauk pauk. Nah, kalau mengucapkan huruf do ini tempat tersebut kita penuhi dengan suara dan lidah kita, naiknya lidah kita terkumpul ke atas. Jadi nggak ada ruangan ya, terkumpul dengan terpenuhi dengan lidah. Itu adalah sifat dan makhraj huruf do ya. Coba kita ucapkan sesuai makhraj dan sifatnya.
Kita mulai. Bodhilu bal. Ingat-ingat kalau dimatikan jangan tertekan, jangan bab gitu ya. Kalau ini tertekan zidah. Kalau do ini rokhwah, sifatnya rokhwah. Jadi kita alirkan ya, suara kita alirkan. Bodhilu bal. Dan mengalir. Dzudun dzunidudna minal muzni madzidun dzunidu. Gitu ya. Selanjutnya setelah udah tahu makhraj dan sifatnya huruf tersebut ya, yang tadi kita ucapkan ya, itu adalah kesimpulannya ya, makhraj dan sifatnya harus tahu ya huruf-huruf hijaiyah biar pengucapannya juga pas dan sempurna insyaallah. Nah, karena itu hurufnya tebal jadi nah di situ ya makhrajnya dan sifat-sifatnya kita sempurnakan. Terus kita ucapkan walaupun di fathah, di kasroh, di dhamma dan disukunkan. Selanjutnya adalah hukum bacaannya. Hukum bacaannya dod ini pertama adalah mempunyai hukum bacaan dari nun mati dan tanwin. Bila mana ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf do, huruf do ini kita menamakan atau membacanya dengan bacaan ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki yaitu samar ya, menyembunyikan atau menyamarkan, samar dan dengung ya. Nanti ada di perincian insyaallah pembahasan ikhfa udah ada ya, udah ada ikhfa ya. Selanjutnya adalah ada hukum apa lagi? Hukum bacaan apa lagi di huruf do ini? Di huruf do ini adalah hukum bacaan idhar safawi. Idhar safawi dari hukum mim mati. Bila mana di dalam Al-Quran menemukan mim mati di depannya ada huruf do, kita membacanya secara idhar safawi, idhar jelas ya, idhar safawi. Selanjutnya ada hukum apa lagi? Hukum lam mati. Ada bila mana ada lam mati, lam mati, tapi setelah lam mati bertemu dengan huruf do, kita baca jelas yaitu idhar, hukum lam mati. Selanjutnya ada hukum apa lagi? Do ini ada hukum lam ta'rif ya. Tadi lam mati, sekarang lam ta'rif. Kemarin udah dijelaskan ya bedanya lam mati dan lam ta'rif. Kalau lam mati ya udah enggak, sebelumnya tidak ada hamzahnya atau alifnya. Tapi kalau lam ta'rif setelah lam pasti ada hamzah atau alifnya. Karena yang namanya lam ta'rif adalah lam atau isim ya, yang didahului dengan hamzah wasol. Nah, kalau hukum dari lam ta'rif, do ini mempunyai hukum bacaan idgham ya. Ingat-ingat, kalau dari lam mati mempunyai bacaan idhar atau jelas. Kalau dari lam ta'rif atau alif lam komariah ya, maksudnya alif lam samsiah ya, menjadi alif lam samsiah. Bukan alif lam komariah ya, alif lam samsiah atau idgham samsiah dimasukkan ya. Lamnya tidak terbaca, melebur ke huruf do tersebut, diidghamkan. Begitu ya teman-teman, penjelasan atau penjabaran dari huruf do. Selanjutnya adalah huruf ain. Nah, di sini adalah huruf ain. Ain adalah salah satu huruf khalqi, yaitu tenggorokan. Tenggorokan di tengah-tengah, tempatnya adalah di tengah-tengah, berdekatan dengan huruf H. Nah, kalau menurut Umi ini ya, ain dan H sama-sama di tengah-tengah tenggorokan, tapi ada bedanya. Bedanya apa? Kalau ain itu mepet ke rongga-rongga itu ya, rongga tulang tenggorokan, kalau H di depannya. Makanya kalau pengucapan huruf ain harus ada penekanan. Ibarat orang mau keluar dekat pintu ya. Dekat pintu, kalau H udah di jalan, udah di dekat jalan bisa keluar. Kalau ini mepet sama pintunya ibaratnya, jadi harus ditekanan dulu.
Tekan dulu ya. Jadi ini lebih dekat dengan rongga tenggorokan, apa tulang-tulang itu ya. Jadi ain terus ha. Nah, ha, kalau ha itu enggak ada penekanan, langsung ha gitu ya. Kalau ain ya ada penekanan kayak kena tulang di sini ya. Apa namanya enggak tahu. Itu makhrajnya ya, makhrajnya di situ. Nah, terus disempurnakan dengan sifatnya. Sifatnya apa saja ya? Sifatnya adalah satu zahar ya, sifatnya zahar, adanya getaran ya. Dan ada banyaknya tahanan ain ya. Yang kedua adalah sifatnya huruf tawasud ya, tawasud atau bainiyah ya, tawasud atau bainiyah, yaitu pertengahan di antara zidah dan rohwa. Amin. Rohwa, kalau po sifatnya zidah, lawannya ada dho, yaitu rohwa. Nah, di tengah-tengah ini ain, namanya tawasud, artinya tidak mengalir banget, tidak tertekan banget. Jadi ada aliran sedikit, ada tekanan sedikit. Ya, pokoknya di tengah-tengah lah ya. Nanti diucapkan. Nah, setelah itu yang ketiga adalah istifal ya. Istifal itu artinya tidak naiknya pangkal lidah. Jadi tipis ya, atau tipis. Hurufnya tipis, dan invitah. Invitah juga tipis ya. Adanya ruangan di mulut kita. Kalau yang dua ini tadi mulutnya tidak ada ruangan, penuh dengan lidah dan suara. Kalau ini ain, mulut kita adanya ruangan di sini. Kita ucapkan ya, kita coba ucapkan dari segi makhraj dan sifatnya huruf ain. Kita mulai ain, ba. Nah, lagi ain, ba. An, ani, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, Nah, itu kayak apa ya, kayak orang itu sebenarnya kalau udah bisa huruf ain ini ya teman-teman, itu gampang, nggak apa ya, sampai kayak teman-teman kan di Zoom ya, di majelis taklim al-mahfirah, semuanya kalau ain itu kebanyakannya di umpamanya au. Nah, tuh kan kurang penekanan ya, karena kurang tidak masuknya suaranya ke dalam rongga tenggorokan. Jadi cuma di mulut gitu. Dan kebanyakan kesusahannya di situ karena ya pertama-tama ya tadi suaranya ditahan di mulut, ditekan. Jangan ditekan karena bukan zidah ya. Harus dialirkan ke tengah tenggorokan, yaitu ai, au gitu. Sekali lagi ai, au. Nah, itu yang benar. Kalau kebanyakan yang belum benar adalah yang di mulut, ngi, ngu. Ya gitu kan, belum masuk ke tenggorokan ya. Teman-teman, belum masuk ke tenggorokan. Kita harus masukkan ke tenggorokan. Di situ ada kayak penekanan ya, ada di rongga tenggorokan situ ada kerasa gitu. Kalau yang benar ada terasa di situ. Ada masuknya suara, masuknya ke tengah tenggorokan ya. Ada kerasa kita ada masuknya suara. Tapi kalau yang salah itu cuma di mulut, tenang, tenggorokan kita enggak ada getaran atau apapun, malah ke hidung. Itu yang salah. Yang benar adalah harus dimasukkan suaranya ya. Suaranya jangan diputus sebelum masuk ke tengah tenggorokan, jangan diputus, dialirkan secara sempurna saja ke tengah tenggorokan, yaitu ba. Kalau hurufnya mati berarti masuk dari mulut ke tengah tenggorokan. Tapi kalau ainnya itu hidup, kita hayalkan itu di tengah tenggorokan, langsung kita keluarin. Banyak kita bayangin ya di tengah tenggorokan. Dibayangin tengah tenggorokan, langsung keluarin. Ai, au. Nah, begitu ya caranya ya, mengeluarkan dari makhrajnya. Karena setiap huruf yang mati dia pulang ke
rumahnya, yaitu roma ain di tenggorokan. Setiap huruf yang hidup, entah itu fathah, dhamma, dan kasroh, keluar dari rumah tersebut. Ya teman-teman, begitu ya. Jadi pengucapan huruf ain yang sempurna harus dialirkan suaranya sampai ke tengah tenggorokan. Jangan cuma di mulut saja, jangan ngingu. Nah, ya, harus dimasukkan tengah tenggorokan, yaitu a, ai, au, ba, gitu ya. Nah, hukum bacaan ain ini ya, hukum bacaannya setelah kita membacakan sifat dan makhrajnya dari huruf ain, kita bahas hukum bacaannya. Hukum bacaannya pertama adalah hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nah, bila mana dalam Al-Quran ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ain, maka kita bacanya dengan nama bacaan idhar khalqi. Idhar ya, idhar khalqi. Idhar alias jelas, dibaca n jelas ya, dibaca jelas. Khalqi adalah huruf tenggorokan, karena ini ain hurufnya di makhrajnya di tenggorokan. Selanjutnya yang kedua adalah hukum bacaan mim mati ya. Bila mana ada mim mati bertemu dengan huruf ain dari dalam Al-Quran, ada mim mati itu di dalam Al-Quran, terus di depannya mim tersebut ada ain, maka kita bacanya dengan jelas, yaitu idhar safawi. Safawi adalah hukum dari mim mati. Ingat ya, kalau ada mim mati bertemu ain itu adalah idhar safawi. Selanjutnya adalah hukum lam mati. Lam mati itu kita baca sebagai idhar. Idhar lam mati dibaca jelas. Bila mana ada lam mati bertemu dengan huruf ain itu dibaca jelas. Selanjutnya hukum dari lam ta'rif ya. Lam ta'rif adalah lam yang ada hamzahnya, ada lamnya itu ya. Nah, ain dalam hukum lam ta'rif ini mempunyai hukum bacaan idhar juga ya teman-teman. Dalam lam mati idhar, dalam lam ta'rif ini juga idhar. Idhar komariyah. Idhar komariyah namanya ya. Kita baca jelas, idhar komariyah atau jelas. Segitu ya teman-teman, ini penjelasan dari huruf ain ya. Selanjutnya huruf ghain. Huruf ghain. Makhraj huruf ghain adalah khalqi. Ini di khalqi juga, ini juga khalqi. Terbagi menjadi dua, pangkal, tengah, ujung. Nah, kalau ghain ini di ujung ya teman-teman, di ujung tenggorokan. Makhraj huruf ain ada ghain adalah di ujung tenggorokan. Nah, sekarang sifat-sifatnya, biar nanti setelah udah tahu makhrajnya atau rumahnya, kita padukan dengan sifat-sifatnya, terus kita ucapkan. Nah, ghain ini ya, sifatnya adalah zahar, adanya getaran, adanya getaran dan tahanan di sini ya. Ada getaran. Nah, selanjutnya adalah huruf ghain adalah hurufnya rokhwah. Rokhwah artinya apa? Mengalirnya suara. Mengalir. Mengalir ya. Mengalir. Yang keempat adalah isti'la. Isti'la adalah tebal ya, tebal. Isti'la tebalnya pangkal lidah kita terangkatnya pangkal lidah. Nah, terus yang keempat adalah infitah. Infitah yaitu berarti adanya ruangan di mulut kita. Ingat-ingat ya, infitah adanya ruangan di mulut kita. Berarti bukan idbak. Jadi bukan idbak, ketebalannya ini adalah cuman isti'la. Isti'la yaitu pangkal lidah, naiknya pangkal lidah. Mari kita ucapkan ya antara sifat dan makhrajnya. Ghirubagh. Ghirubagh. Ghun ghani ghna minal mughni maghiran ghani gha. Nah, di sini ya huruf ghain kebanyakan teman-teman
banyak yang belum bisa, bukan belum bisa, banyak yang susah mengucapkan ya, cara mengucapkannya susah. Kadang-kadang gongginggu, sama dengan ain, karena dia tidak menyempurnakan sifatnya. Makhrajnya udah tahu di pangkal tenggorokan, di ujung tenggorokan, tapi tidak tahu sifatnya, harus bagaimana cara pengucapan biar sempurna, maka dibarengi dengan sifatnya. Sifatnya itu yaitu adanya getaran, mengalirnya suara, dan pangkal lidah terangkat. Coba semua itu, trik-trik itu kita praktekkan, pasti sempurna pembacaannya. Tuh naik lidahnya, nah ngalir suaranya, itu kan. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi jangan gongginggu, go gitu ya, banyak kan go itu ya. Itu karena tidak masuknya ke makhrajnya, masih di mulut. Kayak ngangingu, gitu ya. Jangan ya, kita harus sempurnakan, belajar sempurna dalam mengucapkan lafaz-lafaz huruf-huruf hijaiyah. Selanjutnya adalah fa. Nah, makhrajul huruf fa adalah di safatain ya teman-teman, antara dua bibir bawah dan atas. Tapi cara pengucapannya adalah bibir bawah atau perut bibir bawah, atau kalau Umi gampangnya itu gigi kelinci kita ya. Gigi atas itu gigi kelinci kita tempelin ke bibir perut bawah ya, perut bibir bawah. Kita baca fa, fi, fu. Nah, di situ ya. Fa, fi, fu. Nah, di situ adalah makhrajnya ya. Jadi dan sifatnya di sini adalah tipis. Dan itu adalah makhrajnya ya tadi ya. Masya Allah, terburu-buru. Sifatnya makhrajnya adalah di antara dua bibir, dan cara pengucapannya adalah gigi kelinci kita yang dua itu tempelin ke perut bibir bawah. Fa, fi, fu, af, gitu ya. Jangan pa, pi, mentang-mentang di ini adalah makhrajnya di antara dua bibir, terus bibir kita ditemuin di pa, pi, pu. Nggak boleh begitu ya, salah itu namanya ya. Tempatnya adalah di dua bibir, tapi cara pengucapannya gigi kelinci kita harus ditempelin ke perut bibir bawah ya. Fa, agak-agak meringis-meringis kayak gitu ya. Fa, fi, fu, af. Fa, fi, fu, fa, af, gitu ya. Fa, fi, fu, af, gitu ya. Dan sifatnya adalah rohwah ya, sifatnya adalah rohwah. Jadi mengalir ya, mengalirnya nafas, mengalirnya nafas. Afafi, mengalirnya nafas, dan rohwah tidak ada tidak ada tekanan ya. Selanjutnya adalah istifal, tipis ya, sifatnya tipis, dan infitah ya. Ini semuanya tipis-tipis ya, mengalir doang nafas, dan suaranya mengalir nafasnya. Yaitu sifat dari yaitu hamas ya, al-hamas ya, namanya hamas ya, mengalirnya nafas. Coba kita ucapkan huruf fa tersebut. Ini hurufnya adalah tipis ya. Temukan gigi kita ke bibir bawah. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Mengalir. Kalau dimatikan hurufnya mengalir. Af, gitu ya. Jangan pa, pi, pu, baf, paf, pap, apa gimana ya. Kebanyakan orang Sunda itu yang biasanya pakai pp ya. Fa, fi, fu, baf. Fu, fang, fani, faf, na, minal, muf, ni, ma, fi, fang, fani, fa. Begitu ya teman-teman. Ini adalah pengucapan huruf fa dari segi makhraj dan sifatnya.
Selanjutnya adalah hukum bacaan. Hukum bacaannya adalah fa mempunyai hukum huruf mati, mempunyai hukum bacaan huruf mati, yaitu hamas. Bila mana fa ini tersukun, disukunkan, dia atau dimatikan, karena dia itu mempunyai hukum huruf mati. Kalau mati mempunyai ada hukumnya. Kalau fa ini tersukun atau mati, berarti fa ini mempunyai hukum bacaan, yaitu hamas, mengalirnya nafas, mengalirnya nafas. Yang kedua adalah ikhfa. Bila mana nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf fa tersebut, maka kita wajib membacanya dengan ikhfa hakiki ya, namanya ikhfa hakiki. Yang kedua adalah hukum dari mim mati. Dia mempunyai hukum bacaan mim mati, yaitu ikhfa safawi. Bila mana ada mim mati bertemu dengan huruf fa, maka kita wajib membacanya dengan idhar. Dilihat ya, tadi salah ucap kayaknya. Idhar safawi. Yang tadi pertama adalah hukum nun mati dan tanwin menjadi ikhfa hakiki. Yang kedua mim mati menjadi hukum bacaan idhar safawi. Dan yang ketiga adalah hukum lam mati menjadi idhar hukum lam mati. Dan yang keempat adalah hukum lam ta'rif. Bila mana ada alif lam bertemu dengan huruf fa, maka dibaca jelas, namanya idhar qomariyah atau idhar qomari ya, hukum dari lam ta'rif. Kalau dari lam mati mempunyai hukum bacaan idhar, hukum lam mati sama-sama. Bedanya lam mati dan lam ta'rif adalah lam ta'rif sebelumnya lam ada alif atau hamzahnya. Sedangkan kalau lam belum enggak, tidak ada alifnya. Begitu ya teman-teman. Kita baca lagi. Coba kita baca sesuai makhraj dan sifatnya ya. ضوضا والظن ضضن من المضن مضيضا ضنضا عين عوباع عن أعن من المعن معي عن selanjutnya huruf ghain غي غبغ غوغن غني غغن من المغن مغيغن غنغ. Selanjutnya huruf fa fi fu baf fu fan fani fafna minal mufni mafi fan fani fa. Sekian ya penjabaran huruf dari do, ain, ghain dan fa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana banyak kesalahan, Umi minta maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.